Oke, silakan Mas. Mumpung hujannya belum datang Bang, ya kita biar jangan kena hujan nanti. Boleh duduk. Boleh. Masih gerimis ini. Wah, ini buat ngopi sore. Yang ngopi sore, cerita sore pun bisa Bang. Kita dari mana semua? Dari Bapak? Jakarta semua. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur. Surabaya. Oh, dari Surabaya. Bisa. Timur. Kunjungan kerja semua nih Bang. Iya. Oke, yang peninggalan yang asli dulu itu abang kakak ya. Inilah batu kursinya. Ya, inilah yang dibilang batu kursi, tempat musyawarah dan tempat memutuskan masalah-masalah. Jadi kalau orang Batak itu abang kakak banyak pengacara. Dari dulu-dulunya opung kami pun udah banyak pengacara, ya makanya banyak itu mungkin Somad Paris sama Siot Hasibon itu mungkin belajar dari sini itu. Jadi inilah saksi bisunya. Jadi dulunya Bang Kakak bila mana ada orang yang bersalah di kawasan ini dulu, sebelum diadili dia ditangkap dulu ke sini, sebelum diadili dimasukkan dulu dalam penjara, ya skamblok tempat pemasungan, ya nanti dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman, si terdakwa diangkatlah ke sini. Yang raja duduk tempat kakak kita ini. Tapi dulu raja yang perempuan kakak laki-laki, ya. Tapi sekarang perempuan laki kita buat sekarang, ya. Yang 5 kursi ini adalah tempat pengetua-pengetuanya, ya. Tempat bapak kita ini tempat eksekutor, tukang pancung, ya. Di sini ada tempat dukun, ya. Dukun datuk lah orang Batak bilang, ya. Di sini ada tempat saksi yang si terdakwa, ya. Jadi yang duduk di sini dulu abang kakak orang-orang petinggi lah selain yang si terdakwa. Jadi masyarakat biasa ikut menyaksikan. Tapi di luar tempat ini tidak boleh bergabung ke dalam ini. Itulah aturan dibuat dengan raja, ya. Dan dulunya ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa diampuni dengan raja. Bila mana itu membunuh, memperkosa, terlebih mata-mata musuh. Raja buat hukumannya dengan hukum pancung. Itulah yang tidak bisa diampuni. Yang diampuni adalah kesalahan-kesalahan kecil. Contohnya mencuri. Tapi apa nanti yang dicuri, dendanya bisa sampai berapa kali lipat. Supaya orang takut berbuat kejahatan atau kesalahan, ya. Seperti itu. Oke, nanti sudah dapat hari yang ditentukan untuk memutuskan hukuman, si terdakwa diangkatlah ke sini. Nanti raja tanya dia punya saksi, apa dia punya kesalahan. Bila mana dia itu mata-mata musuh, dia raja mata-mata musuh. Jadi kalau itu mata-mata musuh, dia punya hukuman mesti kena pancung, ya. Supaya masyarakat untuk menyaksikan, supaya tahu apa ini hukuman si terdakwa, ya. Tapi dulunya Bang Kakak, kalau sudah berani berbuat kejahatan seperti itu, dia punya ilmu atau kebal-kebal itu sudah pasti ada. Karena orang Batak dulu yang diperkuat adalah ilmu, karena belum ada agama, ya. Tapi nanti untuk melemahkan atau menghilangkan ini kekebalan si terdakwa, nanti raja perintahkan dukunnya. Lihat dulu hari apa hari kelemahan dia, supaya kebal-kebalnya Bang Kakak sudah bisa dihilangkan semua, ya. Nanti ini si Datu bersemedi berdua minta petunjuk seperti patung yang ada di sana, ya, yang ada di Jakarta yang ada di sana, ya. Tapi dulunya setiap mereka berdoa mesti ditaruh sesajen tempat persembahannya. Tapi sesajennya ini Bang Kakak udah lengkap lah itu, ya, bukan sama dengan yang di rumah tadi, ya. Nah, nanti sesudah itu baru si Datu memohonlah kepada leluhur mereka, tolong tunjukkan di mana kekuatan dan kelemahan ini secara kuat supaya kebal-kebalnya supaya bisa saya hilangkan semua, ya. Nanti datunya ini nanti masuk ke rasukan, masuk sama Niturhoro, ya. Nanti datang petunjuk sama dia. Nanti sesudah udah tahu di mana ini dia punya kelemahan ini terdakwa ini, baru si terdakwanya nanti Abang Kakak baru dibawa ke sana. Di sana nanti tempat eksekusi pemenggalan dan di sini tempat sidang untuk memutuskan apa dia punya kesalahan seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas Abang Kakak, ada apa yang kurang jelas? Oke, kita ke tempat eksekusi. Kalau mau foto-foto nanti kita boleh balik kemana lagi. Yang penting kita cerita dulu. Ini dulu berarti jadi ini ya, memang tempat tinggal ya, bukan yang direplikakan, enggak ya? Enggak ya? Memang di sini gitu ya? Oh ini untuk apa? Tarian sekali-kali. Mana? Itu ini tuku untuk ini.
Bukan, bukan. Kayak tujuannya itu satu. Oke, mumpungnya masih klinisnya masih agak mending, kita biar agak lebih cepat. Ah. Oke, tadi si Raja memutuskan hukuman terdakwa bahwa si terdakwa itu abang kakak mesti dieksekusi. Dia dibawa dari sana ke sini, tangannya sudah diikat di belakang. Ya. Nanti sesudah itu mata ditutup dengan kain ulos, ya. Tapi mata saya nggak saya tutup lah bang kakak ya, karena gini, saya pernah itu bawa tamu, saya tutup mata saya buka, tamunya hilang semua ya. Nanti dia jangan terjadi nanti seperti itu. Ditutup mata, dan jangan ada kontak mata ya, seperti itu. Nanti sesudah itu ditutup mata, tangan terikat, ini meja bunda yang ada di sini, disediakan di makanan terakhir. Kita dakwah. Tapi di dalam makanan ini udah dikasih dengan ramuan-ramuan sesuai tadi apa yang sudah minta si petunjuk yang sudah diberikan sama dia abang kakak ya, dengan tujuan itu untuk melakukan kebakaran yang ada di dalam tubuh. Nanti dia memakan makanan ini, dia makan langsung pakai mulut seperti ini karena dia ini sudah dianggap hidup binatang karena dia punya kesalahan. Makanya penjaranya orang Batak itu selalu di kolong rumah dibuatkan apa? Karena dia itu sudah disamakan seperti binatang ya, seperti itu. Oke, nanti sudah siap dia memakan makanan ini, bila mana adakan seperti saya ini, mesti dibuka dulu. Mana tahu ada jimat-jimat kebal-kebal ditaruh ke bagian bodinya badannya. Ini selalu seperti itu. Akan dikukus dan dipikang, jadi mesti dicek dulu semua. Nanti sudah dicek, baru ini ditutup dengan kain ulos, diikat kuat-kuat, dan kakinya diikat dengan punya rotan. Baru nanti datanglah panglima raja, diangkatlah si terdakwa ini, ya, diangkatlah si terdakwa ini, sudah lepas. Semoga ada lagi kucingnya, ya. Tapi dilentangkanlah di meja bunda, di meja pingsan yang ada di sini. Posisinya lebih kurang adalah seperti ini, ya, seperti ini. Baru datang nanti seorang dari itu mengambil tongkat ini, namanya ini tongkat bang, tukok tunggal panaluan. Tukok itu tongkat, tunggal itu satu, panaluan itu untuk menaklukkan. Diambil dukun untuk menaklukkan ilmu terdakwa, diambil tongkat baca mantra-mantra. Nanti ini dipusing keliling-kelilingnya, ya dibaca mantra-mantra dikelilingi, harus benar-benar ilmunya mesti bilang semua. Nanti sesudah itu, baru tongkatnya ini dipukullah dari atas sampai ke bawah. Dia pukul kuat-kuat sampai dia menjerit ya. Jadi kalau dia itu sudah menjerit, dia punya ilmu atau kebal-kebalnya udah hilang semua ya. Iya, tapi belum cukup seperti itu. Untuk memastikan nanti jangan dilakukan seperti ini ya. Baru disayat dia punya badan semua. Sayat disayat sampai mengeluarkan darah. Jadi kalau udah tubuhnya sudah bisa berluka, jenis terluka ini sudah jadi dieksekusi atau dipenggal. Tapi sebelum dipenggal, tubuh yang disayatnya tadi disiram dengan air asam lagi. Disiram dengan air asam lagi. Dan dia pun menjerit dan semakin lemah ya. Dan dengan tujuan dibuat seperti itu abang kakak untuk menunjukkan kepada semua dunia masyarakatnya supaya jangan ada melakukan kejahatan yang seperti dia lakukan, supaya takut supaya ya, seperti itu. Oke, nanti sesudah itu baru seperdakwanya yang kalah ke sini. Di sinilah abang kakak dapat eksekusi pemenggalan. Posisi lebih kurang seperti ini, tapi dengan pedang dekat semua. Ya. Dan di bawah lehernya ditaruh tempat pengakuan dia punya darah. Baru nanti ada panglima raja mengucapkan kepada semua punya masyarakatnya, horas. Dan masyarakat mengucapkan dengan horas supaya sukses dia memenggalnya ya. Tapi izin dulu abang kakak supaya saya sukses memenggalnya, kita ucapkan dulu horas 3 kali. 1, 2, 3. Horas. Mesti sekali penggal, mesti kesalah kepala dan dia punya badan ya. Nanti darah dan kepala yang kalau kita jatuh dari sini, berarti kemudian alat yang batu tulisannya ada di sini. Nanti ini dia punya darah di belakang. Diambillah hati dengan kasih ya. Inilah yang dipotong-potong, dicampur dengan darahnya. Dikasihlah asam banyak dengan punya ramuan ya. Inilah abang kakak yang dipersembahkan sama panglima raja. Inilah dulu yang dimakan. Itulah yang dibilang di dunia orang Batak itu dulu makan orang. Seperti itulah dia punya story. Kanibal Batak. Kalau kanibal dapat orang makan, dapat orang makan. Ini bukan. Mesti orang bersalah. Itu pun yang dimakan
bukan semuanya cuma hati dan jantungnya. Ya. Nah, seperti itu. Dan dimakan yang memang dengan tujuan dan sekalian untuk menambah kekebalan, menambah ilmu. Dan yang kedua, menunjukkan panglima raja itu panglima orangnya pemberani. Jadi panglima raja lain pun takutlah mengganggu wilayah kerajaan yang ada di sini, ya seperti itu. Tapi ini sisa bahan kepala ini dibuang semua jauh-jauh, ya. Itu tidak dituduh. Itulah hukuman orang yang bersalah. Karena yang bersalah itu udah dianggap hina. Ya. Itu tergantung dukunnya, Bang. Ya, kalau hari ke dana, hari ke hutan, yang penting jauh dari mereka, ya seperti itu. Dan menurut sejarahnya, Bang Keka, caranya dia punya eksekusi tidak berlaku lagi. Kira-kira tahun 1819, ya. Terus sudah datanglah misionaris dari luar. Tapi yang berhasil itu dari Jerman, yang punya Mama, Dr. Ludwig Menzel. Inilah yang menyebabkan agama dan lama-kelamaan ini dihilangkan semua. Tinggal historinya lah sampai sekarang. Itulah sejarah yang ada di kami. Jadi kalau ada yang kurang jelas sama Kakak, boleh ditanya sama saya, ya. Jangan sama kaunya juga nanti kebingungan. Hukumannya itu apa selalu dipancung? Memang harus selalu dipancung. Iya, itulah hukuman yang tidak bisa diampuni, Kakak. Kalau yang bisa diampuni, misalnya kali mencuri, dia denda. Siapa yang dicuri, dendanya berapa kali lipat. Contoh, Jadi yang dieksekusi tadi apa? membunuh, memperkosa, mata-mata musuh. Lebih mata-mata musuh, Bang, dulunya. Karena dulu itu paling berat itu mata-mata musuh lah. Jadi kalau udah berani dulu mengganggu wilayah kalian seperti itu, ilmunya udah tinggi tuh, ya. Kalau bisa nanti dia menguasai di lokasi itu nanti kita jadi mungkin ada di situ, menguasai di situ. Oke, karena klinisnya udah agak mengundang, udah cukup. Biar kita tutup dengan horas dulu, Bang. Oh, ulang. Bentar, Pak. Bentar. Ya, Bentar. Oke, biar abang video. Oke, kepal tangannya. Bentar, Pak. Sini, Bang. Oke. Kenapa, Bang? Biar nampak dia di videonya. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Bisa minta tolong fotoin kita gak, Pak? Boleh. Bersama-sama. Di mana? Di sana lah. Oh, di sana yang rumah tadi, Pak. Rumah di Batu Pok.